Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah dermaga di Yokohama, Jepang ketika salah satu kontainer terjatuh dan mengeluarkan gelondongan kayu yang merupakan kayu cendana merah alias kayu paling mahal di dunia. Para petugas segera melaporkan hal ini kepada seorang bos mafia yang tiada lain adalah pembeli dari kayu-kayu tersebut. Mereka terkejut saat mengetahui jika ada seorang pria India yang masih hidup di dalam kontainer itu. Padahal perjalanan dari India ke Jepang itu membutuhkan waktu 1 bulan alias 30 hari. Entah bagaimana pria India ini masih hidup. Si bos menyuruh anak buahnya untuk segera menggantung dan memastikan siapa pria India tersebut. Ya, inilah Puspa, tidak pakai titi, jagoan kita semua yang sengaja datang ke Jepang hanya untuk menagih uang yang belum ditransfer, di mana si bos yang merasa menang jumlah dan kampung halaman pun memilih untuk melawan tanpa tahu jika seorang Puspa memiliki fokus, komitmen, dan tekad kuat yang tidak mudah dipatahkan oleh para krocok-krocok kriminal ini. Dan inilah Puspa The Rule, Raul. Kembali ke India, lebih tepatnya sebuah desa dan hutan yang menjadi penghasil utama kayu-kayu cendana merah berkualitas. Barangkali Anda sudah lupa, saya perkenalkan lagi dengan sosok Banwar Singh Shekhawat alias kepala polisi setempat yang menjadi musuh bebuyutan Puspa. Saat ini dia menyamar menjadi salah satu kuli untuk mengetahui di mana lokasi anak buah Puspa menebang dan memuat kayu cendana merahnya. Sehingga ketika lokasi sudah didapatkan, Banwar Singh langsung menelepon anak buahnya dan melakukan penangkapan terhadap semua kuli yang ada di TKP. Banwar Singh Shekhawat! Sebanyak 230 kuli langsung digelandang ke kantor polisi. Salah satu kuli diketahui akan melangsungkan pernikahan tepat pada malam hari ini, sehingga Puspa dan beberapa pasukan setia pun langsung meluncur untuk membebaskan si kuli yang akan menikah tersebut. Layaknya ayam sayur yang digoreng dadakan, semua polisi pun dibuat kicep saat Puspa membuat aturan sendiri dengan mengeluarkan si pemuda yang akan menikah tersebut. Di mana Puspa mendadak marah besar saat menyadari ada bekas luka pada tubuh si pemuda yang ternyata tidak hanya dia saja, bos, yang dalam kondisi seperti itu, melainkan semua kuli yang ada di sana pun mengalami kondisi yang sama gara-gara Banwar Singh Shekhawat yang sudah menyiksa mereka semua. Puspa. Dan sungguh sangat out of the box sekali apa yang Puspa lakukan ketika ia menyuruh semua inspektur polisi untuk pensiun dini dengan akan dibayar full gaji sisa masa bakti mereka, termasuk tunjangan dan uang suap tetek bengek lainnya. Sehingga ketika Banwar Singh dan 2 anak buahnya datang terlambat, kantor sudah kosong melompong dan tidak ada yang tersisa dari mereka satupun. Sir, Puspa எனக்கு மூட்டை கொடுத்திருக்காரு சார். உங்களுக்கு இந்த சாவி கொத்தையும் ராஜினாமா லெட்டர்ஸையும் கொடுத்துட்டு போலாம் தான் இருந்தேன். போயிட்டு வருமா சார்? கட்டுமா சார்? Puspa. Beberapa hari setelah kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan kehidupan pribadi Puspa yang sudah menikah dengan wanita pujaannya yang bernama Sri Vali, yang juga sudah muncul di film pertamanya. Kebetulan hari ini kota mereka kedatangan tamu terhormat dari pemerintahan, yaitu Bapak Kepala Menteri yang juga sempat dipasok dana partainya oleh Puspa, sehingga beliau mengundang Puspa untuk datang sebagai salah satu tamu yang hadir pada acara tersebut. Tak sendiri, Puspa ditemani oleh Sidapa alias Ketua DPR yang menjadi dalang di balik sindikat bisnis penyelundupan kayu cendana merah ini, di mana saat sesi foto bersama, Puspa mendapati sikap tak menyenangkan ketika Pak Kepala Menteri menolak foto bareng dengan alasan takut viral. Masa Kepala Menteri foto bareng penyelundup? Begitu ujarnya. Sontak hal itu membuat Puspa tersinggung dan memilih pergi menunggu Sidapa di luar ruangan. Tak lama setelah Sidapa keluar, Puspa pun mengungkapkan kekecewaannya yang bukan kesal karena dihinakan, direndahkan, atau ditolak foto bareng, melainkan karena tidak bisa memenuhi permintaan Sri Vali istrinya yang berpesan agar bisa foto bareng Kepala Menteri. Sehingga lagi, Puspa dengan aturannya pun mengutarakan sebuah ide untuk menjadikan Sidapa sebagai Kepala Menteri baru, menggantikan si sombong yang bangkar warah tersebut.
Puspa. Saat ditanya berapa biaya yang Sidapa butuhkan untuk menjadikan dirinya sebagai kepala menteri, Sidapa pun menjawab, minimal kita punya modal 100 crore atau senilai 200 miliar rupiah lebih untuk berbagai keperluan seperti kampanye, sogok menyogok, dan lain-lain, di mana Puspa langsung menawarkan uang sebesar 500 crore atau senilai 1 triliun rupiah lebih untuk Sidapa menjadikan dirinya sebagai kepala menteri yang baru. Anda foto pintu kota. Ini Badrima Wachiko. Sebagai langkah awal pencalonan diri, Sidapa pun menemui ketua partai untuk meminta dukungan atau support. Awalnya beliau menolak setelah mengetahui ada sosok Puspa di belakang Sidapa. Namun ketika Puspa memberikan hadiah berupa sofa berisi cuan gepokan, si ketua partai pun akhirnya setuju dan akan mendukung penuh Sidapa dalam pemilu yang akan datang. Untuk mengganti semua uang sindikat yang sudah dipakai sogok menyogok sana-sini, Puspa mau tidak mau harus menaikkan harga jual kayu cendananya agar bisa mendapat untung lebih. Ia menemui seorang distributor internasional untuk membuat kesepakatan dalam jumlah yang sangat besar. இந்த மாதிரி 100 டன் 200 டன் சின்ன சின்ன ரிஸ்க்லாம் இந்தியாவுக்கு நான் ஃபோன் போட்டாலே அனுப்பி Ketika Puspa memberitahu tentang kenaikan harga per 1 ton kayu cendana merah, si distributor pun langsung tertawa karena merasa punya banyak kenalan yang masih mau menjual dengan harga murah. Namun ketika si distributor menelpon semua relasinya satu persatu, mereka semua menelpon Puspa terlebih dahulu karena semua penyelundup yang ada di India sudah pasti ngambil barangnya dari si Puspa ini. Tak buang waktu, Puspa langsung menghubungi semua anggota sindikat penyelundup untuk mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mendapatkan stok sesuai yang dibutuhkan, di mana Puspa benar-benar sudah seperti penguasa tertinggi ketika ia membeli stasiun, truk-truk besar, orang-orang, dan segala yang dibutuhkan untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Kabar tentang proyek besar ini pun sampai ke telinga Banwar Singh yang langsung mencegat satu anggota sindikat yang sedang dalam pengiriman. Ia sekonyong-konyong membakar semua truk tersebut dan menjatuhkan si anggota sindikat dari atas jembatan. Kematian salah satu anggota sindikat pun menjadi momok menakutkan untuk para anggota sindikat lain yang masih hidup. Mereka jadi takut akan resiko kehilangan nyawa andai kata terus mengikuti Puspa. Hal ini terdengar oleh Sidapa yang langsung sadar jika kejadian ini pasti ada hubungan dengan Banwar Singh, sehingga tanpa buang waktu, Sidapa segera meluncur ke kantor untuk menemuinya. Sir, kenapa sir? Nah, onu செய்யல sir. Pada intinya, kedatangan Sidapa kemari adalah untuk meminta Banwar Singh dan Puspa berdamai, hentikan perselisihan yang jikalau Banwar Singh masih malu atas kejadian ditelanjangi pada momen di film yang pertama, maka Sidapa langsung menelanjangi dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa itu bukanlah masalah yang besar. Meski Sidapa sudah bubulucun, Banwar Singh tetap tidak mau berdamai dengan Puspa, kecuali Puspa mau meminta maaf secara langsung di hadapan semua orang, baru Banwar Singh mau berdamai dan tidak akan mengganggu pengiriman kayu yang sedang berlangsung. Nasta palakar. Puspa, sorry. Patir ke Puspa. எப்படி சார் எப்பவுமே உனக்கும் நல்லதுக்கு தானே சொல்லுவார் சாமி. Berlokasi di markas utama sindikat para penyelundup, Puspa datang sesuai permintaan Sidapa untuk meminta maaf kepada Banwar Singh. Jika bukan karena istrinya yang mendukung permintaan Sidapa, tak sudi bagi Puspa untuk meminta maaf kepada si botak ini. Bukannya bersikap baik atau minimal menerima permintaan maaf tulus dari Puspa, Banwar Singh justru malah merekam ucapan Puspa barusan sebagai bukti untuk mempermalukannya. Di mana saat Puspa akan pulang, ia yang sudah menenggak minuman keras pun memutuskan untuk putar balik dan memberikan sedikit pelajaran kepada si Banwar Singh botak ini. Puspa, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? Sempat terjadi pertengkaran hebat yang nyaris berujung dengan aksi baku tembak. Puspa dan Banwar Singh akhirnya setuju untuk membuat satu kesepakatan. Jikalau Banwar Singh berhasil menyita kayu cendana merah walau hanya 1 balok saja, maka Puspa siap mundur dari jabatannya dan kembali menjadi kuli. Akan tetapi, jika Banwar Singh gagal, maka ia harus pindah tugas ke kota lain. கூலியாக போறேன் நக்காதே மறுபடியும் தூக்க வேண்டாம் போடாதே. Keesokan malamnya, Banwar Singh langsung berkoordinasi dengan pasukan dari kantor pusat untuk memblokir jembatan yang biasa dilalui oleh truk, yang setelah berjam-jam menunggu, Banwar Singh akhirnya sadar jika Puspa tidak menggunakan jalur konvensional untuk mengangkut pengirimannya. Akan tetapi,
Ya, rombongan Puspa menggunakan jalur sungai yang sedang saat untuk bisa sampai di lokasi yang dituju, di mana Banwarsing dan pasukan yang mengetahui hal itu pun langsung melakukan pengejaran. Namun Puspa sudah menyiapkan 2 rencana untuk melakukan pencegahan, yaitu rombongan gajah untuk menghalangi jalan dan petugas bendungan yang sudah disuap untuk mengalirkan air. வண்டியெல்லாம் கும்பல போனாம தாண்டி போயிட்டு இருக்கு சார். 4 kilometer lagi menuju lokasi yang dituju, Banwarsing tentu tidak akan menyerah secepat itu. Ia turun dari mobilnya dan berlari menggunakan jalur alternatif yang tepat saat Banwarsing sudah sampai di jalan yang akan dilalui oleh truk. Ada rombongan warga yang sedang melakukan perjalanan menggunakan kereta kuda dan memanfaatkan mereka untuk mencegah truk-truk tersebut. Ya, Banwarsing berhasil menyita semua kayu milik Puspa dan melakukan wawancara kecil dengan para wartawan. Namun yang ia tidak sadari adalah semua kayu-kayu tersebut ternyata adalah kayu jenis sandra alias kayu yang mirip cendana tapi hanya berwarna merah di bagian luarnya saja. Lantas, di manakah kayu cendana yang asli? Ya, Anda semua pasti terolok-olok saat mengetahui jika Puspa sudah berhasil mengirim semua kayu cendana merahnya ke lokasi di mana rombongan kereta kuda, kereta sapi yang Banwarsing temui semalam ternyata adalah rencana utama dari Puspa. Semua kereta kayu yang mereka gunakan dibuat dari kayu cendana merah yang dicat dengan pewarna yang mudah luntur sehingga gagal sudahlah usaha yang dilakukan oleh si Banwarsing ini. Tak lama, anak buah Banwarsing pun membawa satu kereta kayu yang berhasil mereka sita semalam. Sesuai kesepakatan di awal, andai kata Banwarsing berhasil menyita walau hanya 1 balok saja, maka Puspa akan dinyatakan gagal. Tetapi itu bukanlah perkara besar, bosku. Karena Puspa tentu sudah menyiapkan semuanya dengan sangat matang dan di bagian bawah kereta kayu tersebut sudah diletakkan sebuah peledak yang siap diledakkan kapan saja sehingga... Beberapa hari setelah kejadian itu, tepat saat ada perayaan besar, Srivali istri dari Puspa diketahui sedang hamil dan itu cukup menggoncang perasaan hati seorang Puspa yang merasa haru sekaligus bahagia. Di mana pada saat yang sama, keponakan Puspa yang bernama Kajol pun diganggu oleh beberapa pemuda yang berdandan sesuai acara perayaan yang tepat saat mereka akan melakukan tindakan tidak senonoh kepada Kajol, tiba-tiba... Ya, di depan semua orang, Puspa yang sudah berdandan seperti dewa pun menghajar semua pemuda berandalan tersebut dan inilah yang terjadi. Tak lama, muncullah Manik alias ayah kandung dari Kajol yang merupakan saudara tiri Puspa yang sejak di film pertama selalu bersikap ngewa terhadap Puspa. Bukannya berterima kasih karena putrinya sudah diselamatkan harga diri dan kesuciannya, Manik justru malah memarahi Puspa yang dianggap sebagai anak haram dari ayah mereka karena lahir dari ibu yang tidak sah, yang jika saja Srivali dan ibunya tidak segera menenangkan Puspa, entah apa yang akan terjadi kepada si Manik ini. Selesai pertengkaran keluarga, para pemuda perandalan tadi pun dibotaki sebelah dan diarak keliling kampung. Terlihat jelas di wajah mereka masih menyimpan dendam kepada Kajol dan sepertinya akan melakukan sesuatu yang lebih buruk di kemudian hari. Tak lama setelah pengiriman kayu cendana merahnya sudah sampai di gudang milik si distributor, uang pembayaran pun langsung dikirim dalam bentuk cash yang dibawa dalam kontainer besar. Tak ingin terlalu ngajenghok seperti anak buahnya, Puspa langsung mengirim semua uang tersebut kepada si Dapa untuk digunakan dalam kampanye dan sogok-menyogok dalam acara pemilu. Singkat cerita, si Dapa akhirnya terpilih menjadi kepala menteri yang menguasai hampir 29 negara bagian di India. Tidak langsung pergi ke kantor barunya atau menemui masyarakat untuk menerima ucapan selamat. Si Dapa menemui Puspa di rumahnya untuk memenuhi keinginan Srivali yang ingin foto bareng dengan kepala menteri. போட்டோ கேட்டதுக்கு சிஎம் மாத்தி வச்சிருக்கேன் ஏன் சாமி இப்படி பண்ண Untuk Banwarsing, ia langsung depresi karena telah gagal mengalahkan Puspa. Di lokasi gudang penyitaan yang berisi penuh dengan kayu sandra alias kayu yang mirip cendana merah, Banwarsing yang sudah stres pun membakar semua kayu tersebut dan mengakhiri hidupnya dalam sebuah ledakan besar.
Beberapa waktu setelah musuh bebuyutan Puspa mati, Sidapa pun menjadi kepala menteri dan menjadi backingan kuatnya dalam bisnis ini. Puspa kembali diterpa musibah saat Kajol keponakannya diculik oleh pemuda berandalan yang waktu itu. Mereka meminta Manik menyiapkan uang sebesar 2 crore atau 4 miliar rupiah lebih. Dan tebak kepada siapa dia meminta bantuan? Naina. Ya, jika sudah seperti ini, Puspa lagi yang diandalkan. Meski Manik sudah menghinakannya, Puspa hanya melihat Kajol dan langsung pergi untuk menyelamatkannya. Puspa mengerahkan semua masyarakat untuk melakukan pencarian di setiap sudut kota, termasuk memblokir jalan masuk dan keluar. Hal ini sampai ke telinga Sidapa dan ketua partai yang merasa jika Puspa sudah berlebihan dan terlalu seenaknya sendiri dalam membuat peraturan. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika si pemuda berandalan yang sudah menculik Kajol ternyata adalah keponakan si ketua partai yang bernama Buga. Ia diketahui memang sangat badung alias nakal, hobinya berjudi dan main perempuan. Baru-baru ini ia keluar dari penjara akibat kasus pemerkosaan, sehingga tidak heran jika kelakuannya hampir mirip seperti binatang. Meski begitu, Buga adalah pewaris terakhir dari keluarga besar si ketua partai, sehingga dengan semua kelakuannya yang pibangusen, nyawanya dianggap sangat berharga dan si ketua partai akan melindunginya. Buga Puspa கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம அவனை கண்டுபிடிக்கணும். உங்க தம்பிக்கு Karena si ketua partai mengancam akan melengsarkan jabatan Sidapa, maka Sidapa pun buru-buru menelepon Puspa untuk menghentikan perburuan. Namun kita semua sudah tahu apa jawabannya. Puspa sama sekali tidak peduli dan tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. சொல்லு இல்லைன்னா உன்னை கொன்னு போட்டுவேன் செய்யா அனாவசரமா உசுறு விட்டுறலாம்ப்பா. எதுக்கு இந்த பஞ்சாயத்து எல்லாம் நமக்கு? Tak lama setelah telepon dengan Sidapa ditutup, Puspa mendapat telepon lain yang berasal dari Buga. Dan sungguh sangat besar sekali nyali si jangkar kehet Buga ini yang berani berbicara langsung dengan Puspa, meminta uang tebusan yang dinaikkan menjadi 10 crore atau setara 20 miliar rupiah lebih. Yang karena Buga meminta Puspa datang sendirian, maka ia pun langsung menjabaninya. Berlokasi di bangunan tua di atas bukit, Puspa menjatuhkan uang dari atas helikopter dan turun dengan membawa senjata api di tangan, di mana Buga tidak serta-merta menyerahkan Kajol begitu saja, karena yang dia inginkan sebenarnya adalah membalas dendam kepada Puspa yang sudah menghajar mereka semua pada malam itu. Tak lama, muncullah beberapa preman sahabat Buga yang sengaja diundang untuk menyaksikan momen ini. Mereka adalah para preman yang di film pertama sempat Puspa hajar juga. Sempat menunjukkan ketakutan dan kengerian. Preman ini ternyata hanya pura-pura saja, karena ternyata... யார்கிட்ட விளையாடுங்கன்னு தெரியுதா? Ya, si preman ternyata pura-pura takut padahal ingin ikutan menghajar Puspa. Bercermin dari film pertama ketika Puspa tidak diikat kakinya, mereka pun mengikat kaki dan tangan Puspa agar tidak bisa apa-apa. Mereka memukuli dan menendang Puspa sampai benar-benar puas, bahkan membawa Kajol ke hadapannya untuk menyaksikannya secara langsung saat mereka akan melecehkannya. Dalam momen ini, Puspa benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa terdiam menyaksikan keponakannya akan ditelanjangi. Namun ketika para preman ini sedang tertawa bahagia dan kesabaran Puspa sudah benar-benar habis, nying, disinilah Puspa menunjukkan kemarahannya. Ya, karena tangan dan kakinya terikat, Puspa menggunakan mulut dan giginya untuk menyerang. Memang sudah sangat di luar nalar dan sudah sangat tidak kaharti sekali, bahkan terkesan sangat anjing banget. Namun dengan modal kemarahan dan tekad yang kuat, apapun bisa terjadi. Puspa berhasil merebut satu golok untuk kemudian dipakai melepaskan ikatan pada tangan dan kakinya. Bisa dibayangkan, dengan tangan dan kaki terikat saja ia masih bisa melakukan perlawanan. Apalagi sekarang, Puspa benar-benar membrutal dan menghabisi mereka semua tanpa menyisakan satupun yang masih hidup.
Saat Puspa akan menghabisi orang terakhir yaitu si Buga, muncul anak buah Puspa sesuai perintah dari si Dapa. Meski sudah diperingatkan bahwa ini akan mempengaruhi bisnis dan relasinya, Puspa sama sekali tidak peduli dan tetap menghabisi si Buga dengan sangat keji. Beberapa hari setelah kejadian itu berakhir, si ketua partai pun akhirnya pasrah atas kepergian pewaris terakhir dari keluarga besarnya. Sementara untuk Manik, ia akhirnya datang ke rumah untuk meminta maaf atas perlakuannya kepada Puspa di masa lalu. Puspa tidak menemuinya, namun akhirnya hadir di acara pernikahan putrinya yaitu Kajol, yang ketika semuanya sudah selesai dan tinggal menjalani hidup yang bahagia, Puspa kembali mendapat gangguan dari musuh baru yang mengirim karangan bunga berisi peledak berskala besar dan... Entah siapa orang terakhir itu, apakah musuh baru atau musuh lama yang ingin